Hey hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap berselamat. Kita takut hadapi bencana. Baiklah, kita mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk membicarakan tentang bencana alam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk mewakili masyarakat, ya. Bapak-bapak dan ibu di sini untuk mewakili masyarakat di tempat kita. Nah, bencana alam itu banyak yang dikatakan bencana alam. Di antaranya seperti banjir, gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, terus kebakaran. Nah, kebakaran yang sering kita dengar itu kebakaran hutan, ya, kebakaran hutan. Tapi yang kita bicarakan di sini, yang kita simulasikan di sini, yaitu kebakaran yang ada di lingkungan kita. Karena di Banjarmasin itu sering terjadi kebakaran, ya. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu nanti untuk menanggulangi kebakaran, ya. Ini cara menanggulangi kebakaran itu sebetulnya simpel aja. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan panik, ya. Jangan panik. Jadi kita tenang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tindaki, itu yang kita perlukan. Kalau panik misalnya ada kebakaran, timbulnya kita hanya teriak-teriak kebakaran. Nah, timbulnya kita nggak fokus ke kebakaran, ya. Jadi kita harus santai, harus mempunyai tindakan apa yang perlu kita lakukan. Nah, kebakaran yang kita bahas ini kebakaran tingkat kecil dan kebakaran tingkat sedang. Yang tingkat kecil itu kebakaran yang baru terjadi. Misalnya, pas ibu-ibu memasak, kompor atau ditinggal apa pada waktu masak. Nah, api itu naik ke atas karena lupa. Nah, naik ke atas sprinting, akhirnya terbakar. Nah, kayak apa ibu-ibu itu cara menanganinya? Yaitu pertama, ini yang kita lakukan nanti, ya. Kita memakai kain atau karung, kita basahi. Kain atau karung kita basahi, berarti kita harus dekat dengan sumber air, ya. Kita harus dekat dengan sumber air. Nah, sumber air di dapur itu apa? Bisa tajuk, bisa kamar mandi, bak mandi, bisa keran, bak WC, ya, macam-macam, ya. Pokoknya sekitar kita harus kita cari sumber air di mana tempat kita memasak yang terjadi kebakaran itu. Nah, itu. Terus pada waktu kita kondisi darurat, kita cari aja kain itu jangan pilih-pilih. Wah, jangan ini, kain ini masih baik, jangan. Jadi yang ada aja yang kiranya kain itu bisa meresap air. Nah, kalau ada karung-karung, kalau ada pel-pel, itu cepet-cepet kita masukkan ke air atau kita siram dengan air. Nah, kondisi untuk mematikan itu, misalnya sumber airnya di sini, ya. Nah, ini sumber airnya di sini. Ini kita anggap anduk, ya. Kita anggap anduk atau kain, ya, kita kain. Nah, ini kita basahi. Nah, kita basahi, ini pun
posisi basah. Nah, bagaimana cara menutup ke sumber api? Yaitu lihat di arah angin juga, arah angin. Jangan melawan angin. Misalnya angin dari arah belakang. Nah, jadi harus gini. Nah, gini. Terus kita telungkapkan gini, ya. Nah, kita tengkurapkan ini atau kita lindungkan gini. Kita lindungkan. Nah, ini pasti mati. Jangan melawan angin malah. Iya, jangan melawan angin. Tapi biasanya kadang terpikir gitu. Yang penting kita telungkupkan kain yang basah. Ya. Dan ada juga begini. Ada ember dan gayung. Nah, kita siram dengan gayung. Biasanya kurang tepat, posisinya kurang pas. Bisa kelebihan ke kanan, bisa kelebihan ke kiri, bisa kelebihan ke kanan. Jadi yang tepat pakai ini. Kecuali airnya itu banyak. Kalau air banyak, lebih bisa aja disiram sama ember, ya. Kalau airnya itu terbatas, pakai kain atau karung. Pokoknya yang bahan-bahannya bisa basah, kita untuk mematikan api tadi. Terus selanjutnya, kalau ada kebakaran, pasti kita berpikir listrik, ya. Kita berpikir listrik. Nah, cara mematikan listrik bukan berarti sekakel yang ada di kita ini kita mati, bukan berarti itu, tapi bisa dua bagian itu. Tapi yang pas sekakel, bukan sekakel ya, kita menuju saklar ya, kita menuju ke meteran. Nah, kalau meteran SDB Pelabuhan ini ada di dapur. Nah, itu kita off-kan, ya, kita off-kan. Kita off-kan, otomatis semua ruangan ini akan mati. Bukan ruangan sini aja, semua gedung ini akan mati listriknya. Nah, itu. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, kita silakan. Masalah kebakaran. Pak, ada pertanyaan? Gak ada. Nah, ini cuma tadi kita praktekkan. Yang bisa membantu adalah Bapak yang ketua ini, yang baju kuning, ya, kita bantu. Terus pakaian khusus kalau bisa pakai pelindung kepala, ya, pelindung kepala yang tertutup muka. Karena apa? Karena itu api itu mengandung asap supaya melindungi hidung kita. Masker, ya, masker dan helm juga Pak perlu. Helm itu kalau ada benda-benda yang jatuh supaya aman, dan masker, ya, itu. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Pak, ya. Apa ngarannya gede? Praktek apa ngarannya? Simulasi. Ya, simulasi. Simulasinya itu kayak apa? Diterangkan dulu di sini ya, Pak. Skenario-nya gitu nah. Oh, skenario-nya begini. Ya. Jadi pertama itu api kecil dulu, Pak. Kita menggunakan api kecil yang kita praktekkan dengan ini tadi, ya. Cara mematikan dengan kain basah, dengan air basah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, api sedang. Api sedang itu yang mematikannya dengan menggunakan apar. Kalau api lebih besar lagi itu menggunakan pemadam. Kalau pemadam itu berarti posisi di atas. Titik kebakarannya ada di atas, jadi pemadam harus luncur ke atas gini, melengkung gini, ya. Kalau ini posisinya ada di bawah, bukan di atas, ya. Oh ya, yang perlu Bapak Ibu selamatkan pada waktu kebakaran itu, pertama itu orang yang dianggap lemah, kita selamatkan dulu. Orang yang dianggap lemah itu bisa orang tua, ibu hamil, dan anak ABK. Itu yang kita utamakan, ya. Jangan kita yang sehat langsung melarikan diri, jangan. Jadi kita lihat keluarga kita, siapa yang dianggap lemah itu kita evakuasi. Bapak Ibu, kalau punya rumah di masyarakat di gang, usahakan gang yang sempit, gang yang cukup mobil itu usahakan ada sumur, ya. Sumur sangat perlu kalau ada terjadi kebakaran. Sering terjadi kalau ada kebakaran, pemadam itu mencari sumber air. Nah, kalau sumber airnya nggak ada, susah.
Ya, usahakan kolong kita itu jangan tertutup oleh tanah. Kalau bisa itu biarkan ada air. Nah itu tambah. Dua, kada apa ngarannya kada gasan memasak dua. Kalau ada 6 bekas di situ kada adalah 6 bekas saja tadinya. Iya. Aduh kak, Kompornya disimbur pakai apa kak? iya ada. Yang lain siap berdua adalah. Ya. Tolong diperhatikan Di atas ini. kamera. Nah ini kondisi kompor yang dianggap nyala api yang bermasalah. Bagaimana cara kita melakukan pemadaman? Jadi dengan menggunakan ini karung yang dibasahi di air, ya karung yang dibasahi di air yang akan dilaksanakan oleh Pak Naparin dan Pak siapa? Pak Rahman. Nggak ada karung bisa juga pakai ini. Kalau nggak ada karung di rumah pakai apa Nah, pak? ada baju, ada kain, bisa yang penting dibasahi ya, dibasahi. Nah kalau nggak ada air, tadi ada usulan pakai pasir, bisa langsung ditimbulkan sini, otomatis mati. Pak Naparin, yang basah kasih basah air. Ya, dikasih basah air. Nah, posisi angin kemana nih? Nah, angin dari arah sana berarti di belakang sini. Ya. Ya. Nah, harus arah angin. Ya, lihat nih. Angin. Ya. Tuh. Ya. Untuk Bapak Ibu kita terangkan bahwa api ini tidak bisa disimbur dengan ini. Kalau kita siram nanti posisinya nggak pas ke titiknya, ya atau malah membesar karena kadang merata. Dan juga tidak boleh kita tendang. Nah kalau kita tendang minyak dan api akan melebar. Ya, yang pas itu menggunakan air atau kain atau pokoknya benda yang basah, barang yang basah yang bisa menyerap air, nah kita lakukan. Kita angkut aja langsung kita celup, kita langsung itu supaya lebih cepat, lebih baik. Ya silakan Pak Rahman. Ya, Pak Pri. 5 menit padahal. Dah. Nah, jadi kita nyatakan sampai betul-betul mati kira-kira 5 menit. Ini yang dilakukan oleh Pak Rahman, yang pertama tadi yang dilakukan oleh Pak Dimasih oleh oksigen. Nah ini harus tertutup rapat. Kita rata-rata kita sekarang menggunakan gas LPG. Nah, otomatis kita ada masalah dengan ketidakberesan gas LPG, baik di regulator, baik di selang. Bisa selang bocor, bisa regulator. Nah ini tersambar oleh api. Akhirnya di posisi sini nyala. Terus bagaimana apabila regulator itu nyala? Bagaimana pemadaman? Itu sama dengan kompor manual tadi, sama tekniknya. Kita anggap ada nyala api. Ya silakan, Bapak. Ya kak. Ya, Pak Hairul. Silakan memadamkan. Ini seakan-akan memang betul ada api. Siap? Ya. Nah, ini sama tekniknya. Ya, sama ya. Ya. Ini kan kesan memasak dua kalau no. Biar aja. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, bahwa ini untuk pemadaman api sedang yang menggunakan bahan bakar dari kayu dan pemadamannya menggunakan apar. Nah, nanti ada petugas yang memadamkan, tekniknya kayak apa, caranya nanti bisa memadamkan api ini. Tolong. Oh, ada api. Padamkan api.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beginilah cara teknik untuk pemadaman api. Tadi ada dua kategori, api kecil dan api sedang. Pada waktu api kecil kita menggunakan kain basah atau karung basah yang kita tutupkan ke titik api yang bermasalah tadi, yang menggunakan kompor box atau kompor manual. Nah itu bisa juga kalau nggak ada air, bisa juga pakai pasir. Dan jangan lupa posisi penutupan api tadi melawan arah angin. Terus yang kedua yang menggunakan api sedang, yaitu kita memasak air dalam rinjing dengan menggunakan api besar. Di situ pemadaman yang memakai dengan apar. Alhamdulillah dalam pemadaman tadi kita lakukan 2 kali. Dalam 2 kali tadi, yang pertama sukses besar karena sekali semprot langsung mati. Terus yang kedua memang masih ada api-api kecil yang masih ada karena aparnya tinggal sedikit. Jadi kekuatan tekanan apar yang terakhir tadi berkurang. Jadi itu hasil dari kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, bapak-bapak yang ada di sekitar kita ini. Dan harapan kami dalam program ini agar supaya bapak ibu masyarakat kita ini akan tahu bagaimana cara pemadaman. Pertama, jangan panik dan jangan terburu-buru. Jadi kita harus tenang, dan usahakan mencari posisi yang dekat dengan air. Setelah air tahu, baru kita mencari kain atau karung apa yang kita anggap basah. Dan kalau sudah mendapat kain atau karung, itu apa aja, jangan dipilih-pilih yang baik yang apa, karena kita makin lama api itu makin membesar, makin menjadi. Jadi usahakan lebih cepat lebih baik untuk pemadaman. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, siapkan diri